Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Nafriza, NIM 2108636, Prodi Penjaskesrek, Jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang tahun 2021. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkemahan filsafat. 1. Sejarah perkemahan filsafat zaman Yunani sampai zaman Romawi. 1. Sejarah filsafat masa periode Yunani sampai Romawi. Yang pertama yaitu zaman Yunani klasik. Tanah Yunani merupakan tempat lahir dan berkembangnya pemikiran-pemikiran ilmiah, salah satunya filsafat. Periode filsafat Yunani memegang peran krusial dalam sejarah peradaban manusia, karena pada waktu itu terjadi perubahan-perubahan besar dalam pola berpikir manusia, dari mitos-mitos kepada pemikiran-pemikiran rasional. Alam menjadi objek kuasa dan penelitian manusia. Perkembangan filsafat di Yunani klasik tidak dapat dipisahkan dari kebudayaannya, karena kebudayaan Yunani menjadi faktor lahirnya filsafat, seperti contohnya metodologi dan kesusastraan. Yang kedua yaitu zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai alat bantu. Karena itu, zaman itu disebut sebagai zaman batu. Hal itu diperkuat oleh penemuan-penemuan yang diperkirakan sebagai zaman sebelum Masehi. Antara lain yaitu, pertama, yaitu alat-alat dari batu. Kedua, tulang belulang hewan. Ketiga, yaitu sisa beberapa tanaman. Keempat, tempat penguburan. Dan kelima, tulang belulang manusia purba. Filsafat pra-Yunani kuno adalah filsafat yang dilahirkan karena kemenangan akal atas dongeng atau mite-mite yang diterima dari agama, yang memberitahukan tentang asal-muasal segala sesuatu, baik dunia maupun manusia. Para pemikir atau ahli filsafat yang disebut orang bijak yang mencari-cari jawabannya sebagai akibat terjadinya alam semesta beserta isinya tersebut. Jadi dapat kita lihat bahwa metodologi dianggap sebagai dasar untuk menjelaskan segala sesuatu dalam alam, bahkan menjelaskan teka-teki alam semesta. Lewat cara ini manusia mulai berpikir. Yang ketiga yaitu zaman Yunani kuno. Periode Yunani kuno sering disebut sebagai periode filsafat alam, karena pada saat itu ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikiran mereka tertuju pada apa yang diamati di sekitarnya. Jadi, pada zaman Yunani ini tidak bisa lagi dikuasai oleh mitos-mitos, tetapi dikuasai oleh rasio atau sikap ingin tahu dan menemukan hal-hal yang baru. Yang keempat yaitu zaman Prasokrates. Filsafat Prasokrates adalah filsafat yang dilahirkan karena kemenangan akal atas dongeng yang diterima dari agama, yang memberitahukan tentang asal-muasal segala sesuatu, baik di dunia maupun manusia. Para pemikir atau ahli fikir yang disebut sebagai orang baik yang mencari-cari jawabannya sebagai akibat terjadinya alam semesta beserta isinya tersebut. Pada masa ini ada beberapa tokoh filsafat. Yang pertama yaitu Thales. Dia melihat air sebagai azas. Yang kedua yaitu Anaximander. Dia menyebut Tudapiron sesuatu yang terbatas. Yang ketiga yaitu Pythagoras. Dia menyebut bilangan atau angka sebagai yang menjelaskan sesuatu. Yang keempat yaitu Heraklitus dan Parmenides. Dia mempersoalkan realitas yang stabil dan labil. Heraklitus memperkenalkan partaire, bahwa sesuatu itu akan bergerak berubah seperti air mengalir. Sedangkan Parmenides sebaliknya mengklaim bahwa realitas itu tetap dan berubah. Yang kedua kita akan membahas tentang filsafat abad pertengahan pada tahun 6-15 Masehi. Filsafat abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda sekali dengan arah pemikiran dunia kuno. Filsafat abad pertengahan ini menggambarkan suatu zaman yang baru di tengah-tengah suatu rumput bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Ciri-ciri pemikiran filsafat barat abad pertengahan antara lain, yang pertama itu cara berpikirannya dipimpin oleh gereja. Yang kedua, berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. Yang ketiga, berfilsafat dengan pertolongan Augustinus, dan lain-lain. Masa abad pertengahan ini terbagi menjadi dua masa. Yang pertama yaitu parastistis, yang kedua yaitu masa skolastik. Sedangkan masa skolastik terbagi menjadi tiga, yaitu skolastik awal, skolastik puncak, dan skolastik akhir. Jadi, abad ini ditandai dengan teosentrisme, yang para pengembang utama adalah para teolog.
ilmu atau filsafat dilihat sebagai pelayan agama, dan terjadinya kemerosotan penemuan pada bidang ilmu dan filsafat karena otoritas agama dalam gereja yang terlalu besar dan otoriter. Yang ketiga, kita akan membahas filsafat masa modern dan postmodern. Yang A yaitu filsafat masa modern. Filsafat modern adalah pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolastisisme. Waktu filsafat modern ini adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat modern ini dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka pada masa zaman modern. Yang B yaitu filsafat masa postmodern. Postmodern pertama kali muncul di Prancis sekitar tahun 1970-an. Pada awalnya, postmodern lahir terhadap kritik arsitektur. Kata postmodern itu sendiri muncul sebagai bagian modernitas. Pada suatu hari, tepatnya di sore hari di bulan Juli 1972, bangunan yang mana melambangkan kemodernisasian diledakkan dengan dinamit. Peristiwa peledakan itu menandakan kematian modern, dan pada saat itu lahirlah postmodern. Pada akhirnya, pemikiran postmodern ini mulai mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang filsafat, ilmu pengetahuan, dan sosiologi. Postmodern akhirnya menjadi kritik kebudayaan atas modernitas. Apa yang dibanggakan oleh pemikiran modern sekarang dibungkam oleh para tokoh postmodern. Dan apa yang dulu dianggap rendah, sekarang justru dihargai. Itulah sejarah filsafat yang terdapat pada masa postmodern. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.